Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me. Halo, sahabat Ojil Depijil. Salam sehat dan bahagia selalu. Semoga harimu menyenangkan. Di video kali ini, kita akan membahas sesuatu yang menarik, jadi tetaplah di sini. Dalam perjalanan ke negara ini, Anda akan menemukan perpaduan yang menakjubkan antara tradisi dan modernitas. Dari pasar-pasar tradisional yang ramai hingga gedung pencakar langit yang megah, UEA menawarkan pengalaman yang tidak terlupakan bagi setiap pengunjung. Ayo kita eksplor lebih lanjut di video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Adalah sebuah negeri yang memancarkan pesona dan kemewahan di tengah gurun Asia Barat. Terletak strategis di sebelah timur Jazirah Arab, UEA berbatasan langsung dengan Oman dan Arab Saudi, serta memiliki jalur maritim yang cantik di Teluk Persia, berbagi lautan dengan Qatar dan Iran. Uni Emirat Arab UEA, atau dalam bahasa Arab dikenal sebagai Al-Imarat Al-Arabiyah Al-Mutahidah, yang secara harfiah berarti Emirat-Emirat Arab yang bersatu. Istilah ini merujuk pada Uni Emirat Arab, yang terdiri dari 7 emirat yang bersekutu atau bersatu dalam pemerintahan dan kerjasama. Nama ini mencerminkan komposisi negara yang terdiri dari beberapa emirat, wilayah, yang memiliki kedaulatan sendiri namun bersama-sama membentuk satu negara. Ibu kotanya, Abu Dhabi, bukan hanya menjadi pusat pemerintahan, tetapi juga simbol kekayaan dan inovasi. Di sini, arsitektur modern berpadu dengan warisan budaya yang kaya, menciptakan harmoni yang menawan antara masa lalu dan masa depan. Mata uang yang digunakan adalah dirham Uni Emirat Arab, yang seringkali menjadi simbol kekuatan ekonomi negara ini. Di balik gemerlapnya, pemerintahan UEA adalah sistem monarki yang unik, terdiri dari 7 keamiran. 1. Abu Dhabi, emirat terbesar dan merupakan ibu kota UEA. 2. Dubai, emirat yang paling terkenal secara internasional, dikenal dengan gedung-gedung pencakar langit dan tujuan wisata. 3. Sharjah, dikenal sebagai pusat budaya UEA, dan memiliki banyak museum. 4. Ajman, emirat terkecil yang terletak di sepanjang pantai. 5. Al-Quwain, emirat yang lebih tenang, dikenal dengan pantai dan area konservasi alami. 6. Fujairah, terletak di sisi timur UEA dan dikenal dengan pegunungan dan pantai yang indah. 7. Ras Al Khaimah, terkenal dengan alamnya yang indah, pegunungan, dan resor. Presiden Mohammed bin Zayed Al Nahyan dan Perdana Menteri Mohammed bin Rashid Al Maktoum memimpin dengan visi yang mengedepankan modernisasi dan keberagaman, menjadikan UEA sebagai salah satu destinasi terdepan di dunia dalam inovasi teknologi, pariwisata, dan perdagangan. Ayo kita eksplor lebih lanjut di video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Uni Emirat Arab UEA memiliki sejarah yang kaya dan panjang. Dimulai sejak ribuan tahun yang lalu. Sekitar 5000 hingga 3100 sebelum Masehi, manusia pertama kali mendiami daerah sekitar Teluk Arab. Mereka berhubungan dengan peradaban Mesopotamia yang terkenal. Masyarakat pada masa itu mulai berkembang dan mampu membuat alat dari perunggu dan besi. Salah satu peradaban penting yang muncul adalah budaya Alar, yang berlangsung antara tahun 2600 dan 2000 sebelum Masehi. Mereka terlibat dalam perdagangan dengan kerajaan Sumeria dan Akkadia, dua peradaban terkenal pada zaman kuno. Selanjutnya, ada budaya Wuk yang juga mengembangkan pelabuhan dagang di kawasan Teluk dari tahun 2000 hingga 1300 sebelum Masehi. Dari tahun 1200 sebelum Masehi hingga 300 sebelum Masehi, wilayah ini jatuh ke tangan dinasti Achaemenid dan kekuatan-kekuatan awal lainnya.
Selama periode ini, ada banyak perkembangan, termasuk pembangunan sistem irigasi yang disebut Valai sekitar tahun 300 sebelum Masehi. Ini memungkinkan pemukiman dan kota-kota besar mulai muncul, seperti yang ditemukan di Malaya. Meskipun ada kemajuan ini, banyak penduduk masih hidup dengan cara semi-nomaden hingga sekitar tahun 200 sebelum Masehi. Kerajaan Oman pertama kali disebutkan sekitar tahun 632, saat utusan agama Islam tiba di wilayah Teluk. Banyak penduduk di sana yang kemudian memeluk Islam. Wilayah ini menjadi bagian dari Kekaisaran Islam dan dikenal sebagai pusat perdagangan yang kaya, terutama dalam industri mutiara. Namun, industri mutiara ini juga menarik perhatian Kekaisaran Portugis, yang berusaha menguasainya dengan mengendalikan pajak dari Sultan Hormuz antara tahun 1523 hingga 1622. Pada awal abad ke-19, kedatangan kapal-kapal Inggris menandai awal periode baru di kawasan ini. Suku Alimi, yang merupakan salah satu suku dominan di Teluk, terlibat konflik dengan Inggris dan dikenal sebagai bajak laut. Setelah beberapa tahun pembajakan, Inggris mengirim pasukan untuk mengatasi mereka, yang puncaknya adalah kampanye di Teluk Persia tahun 1809. Perjanjian ditandatangani antara Inggris dan pemimpin Al-Qasimi, tetapi tidak bertahan lama. Ekspedisi lain dilakukan oleh Inggris pada tahun 1819, yang menyebabkan kerusuhan di sepanjang pesisir. 1 tahun kemudian, Perjanjian Maritim Umum ditandatangani untuk menghentikan konflik dan mengatur gencatan senjata. Pada tahun 1960-an, minyak ditemukan di Abu Dhabi, dan negara-negara di pesisir mulai ingin bersatu sebagai satu negara. Pada tahun 1966, Inggris mulai menarik diri dari wilayah tersebut yang akhirnya mengarah pada kemerdekaan Uni Emirat Arab. Negara ini telah berkembang sangat pesat dan menjadi tujuan wisata utama bagi banyak orang dari seluruh dunia, berkat kombinasi antara modernitas dan tradisi yang kaya. Sebelum menemukan minyak, dulunya penghasil mutiara. Jika kita melihat ke belakang 1 abad yang lalu, Uni Emirat Arab (UEA) terlihat sangat berbeda. Pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, orang-orang di UEA bergantung pada penangkapan ikan dan industri mutiara untuk mendapatkan penghasilan. Mereka mengekspor mutiara ke India dan negara-negara Asia Selatan lainnya, dan itu menjadi sumber pekerjaan utama bagi masyarakat. Namun, ketika Jepang mulai membuat mutiara buatan, industri mutiara di UEA mengalami kerugian besar dan banyak orang kehilangan mata pencarian mereka. Sekarang, UEA dikenal karena prestasi dan rekor yang luar biasa. Negara ini memiliki banyak bangunan dan fasilitas yang mengesankan, seperti gedung tertinggi di dunia, restoran tertinggi di dunia, dan roller coaster tercepat di dunia. Selain itu, UEA juga mencatat beberapa rekor yang cukup unik dan lucu, seperti maraton tercepat sambil mengenakan kostum sepak bola Amerika di Dubai, kaleng kaviar terbesar di dunia, juga di Dubai, siaran radio langsung bawah air terpanjang di dunia, dan bahkan rekor untuk jumlah orang yang terjun payung dari balon secara bersamaan. Semua prestasi ini menunjukkan betapa cepatnya UEA berkembang, dan bagaimana sekarang menjadi negara yang penuh inovasi dan kejutan. Pada tahun 2017, Uni Emirat Arab (UEA) menunjuk Omar bin Sultan Al-Olama sebagai Menteri Negara Kecerdasan Buatan yang pertama di negara tersebut. Kementerian ini dibentuk sebagai bagian dari upaya UEA untuk menjadi pemimpin dalam revolusi teknologi global melalui penelitian, pengembangan, dan inovasi. Keputusan ini cukup menarik karena Omar baru berusia 27 tahun saat dia mengambil jabatan tersebut. Kecerdasan buatan (AI) menjadi bagian penting dari strategi pembangunan negara UEA. Mereka percaya bahwa pada tahun 2030, nilai pasar global untuk AI akan sangat besar. Pemerintah UEA memperkirakan bahwa penggunaan AI ini dapat meningkatkan produk domestik bruto (PDB) negara sebesar 35%,
dan juga dapat mengurangi biaya administrasi hingga setengahnya. Dengan langkah-langkah ini, UEA berharap bisa memanfaatkan teknologi canggih untuk mendorong kemajuan ekonomi dan meningkatkan efisiensi dalam berbagai bidang. PDB Uni Emirat Arab (UEA) diperkirakan sekitar 57 miliar dolar, menjadikannya sebagai ekonomi terbesar keempat di Timur Tengah setelah Arab Saudi. Secara historis, ekonomi UEA didorong oleh minyak dan sangat bergantung pada pendapatan dari minyak dan gas, terutama yang berasal dari Abu Dhabi. Selain industri minyak, pariwisata menjadi sektor ekonomi terbesar kedua di negara ini. Ini merupakan bagian dari upaya untuk mendiversifikasi ekonomi, agar UEA bisa bersaing dengan negara-negara tetangga. UEA memiliki sedikit atau bahkan tidak ada industri pertanian karena kondisi geografisnya. Tetapi peternakan memberikan sebagian besar produk dari industri pertanian. Beberapa produk pertanian yang diproduksi termasuk kurma, timun, tomat, susu unta, susu kambing, telur, daging kambing, dan daging unta. Selain itu, UEA juga melakukan aquaculture karena lokasinya yang dekat dengan Teluk Persia. Namun, kegiatan seperti memancing dan mencari mutiara masih lebih penting dibandingkan dengan pertanian. Bendera Uni Emirat Arab (UEA) pertama kali digunakan pada 2 Desember 1971. Bendera ini terdiri dari 4 garis. 1 garis vertikal berwarna merah dan 3 garis horizontal berwarna hijau, putih, dan hitam. Garis-garis ini membentuk seperti huruf E dan dikenal sebagai warna Pan-Arab yang melambangkan persatuan negara-negara Arab. Desain bendera ini dibuat oleh seorang anak laki-laki bernama Abdullah Muhammad Al-Ma. Sebagian besar wilayah negara ini terletak di Gurun Arab, yang sangat memengaruhi iklim dan cuacanya. Hanya ada 2 musim utama, musim dingin dan musim panas. Suhu selama musim dingin berkisar antara 16 derajat Celcius hingga 24 derajat Celcius, sedangkan musim panas bisa sangat panas dengan suhu antara 32 derajat Celcius hingga 37 derajat Celcius. Dan kadang-kadang mencapai 50 derajat Celcius. Ibu kota UEA adalah Abu Dhabi, dan negara ini memiliki luas sekitar 84.000 km persegi, 32.000 mil persegi. UEA berbatasan dengan Oman dan Arab Saudi, tetapi perbatasan ini masih menjadi sumber pertikaian hingga kini. Kota Masdar di Abu Dhabi adalah salah satu proyek perencanaan kota paling berani di dunia. Rencana untuk kota ini diumumkan oleh Uni Emirat Arab pada tahun 2008. Kota Masdar dirancang untuk menjadi pemukiman yang tidak memiliki dampak negatif terhadap lingkungan, dengan tujuan nol limbah dan nol emisi karbon, serta menggunakan air daur ulang. Apa yang menarik dari Masdar adalah jalan-jalannya yang didesain khusus untuk pejalan kaki, berbeda dengan banyak kota lain di Abu Dhabi. Proyek tahap pertama pembangunan kota ini menghabiskan sekitar 20 miliar dolar AS. Awalnya, pemerintah merencanakan kota ini untuk menampung sekitar 50.000 penduduk. Namun, hingga sekarang, hanya ada sekitar 1.300 orang yang tinggal di Masdar. Di sana juga terdapat sekitar 4.000 pekerja kantoran. Sebagian besar bekerja di perusahaan-perusahaan rintisan yang bergerak di bidang energi terbarukan. Kota Masdar menjadi contoh dari usaha untuk menciptakan lingkungan yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Meskipun saat ini belum sepenuhnya terwujud sesuai rencana awalnya. Uni Emirat Arab (UEA) terkenal dengan memiliki hotel bintang 7 pertama di dunia, yaitu Burj Al Arab. Hotel ini terletak di sebuah pulau buatan yang berjarak 280 meter dari pantai Jumeirah, dan dikenal sebagai salah satu hotel tercantik dan termewah di dunia. Dengan ketinggian mencapai 321 meter, Burj Al Arab pernah menjadi hotel tertinggi di dunia, meskipun sekarang sudah turun ke posisi keempat. Burj Al Arab dibuka pada tahun 1999, dan dirancang oleh arsitek Tom Wright, agar terlihat seperti layar sebuah kapal.
Di hotel ini, tamu dapat menikmati berbagai fasilitas mewah, termasuk armada mobil Rolls-Royce putih, teras pantai pertama di dunia, dan 3 suite yang memiliki akuarium yang indah. Tamu juga bisa menikmati layanan khusus, seperti iPad yang dihiasi dengan 25 karat dan menu untuk memilih jenis bantal yang ingin digunakan. Selain Burj Al Arab, Dubai juga memiliki 6 dari 10 hotel tertinggi di dunia. Salah satunya adalah Gevora Hotel, yang merupakan hotel bintang 4 tertinggi di Dubai dengan ketinggian 356 meter. Semua hotel ini mencerminkan kemewahan dan inovasi yang menjadi ciri khas Dubai. Populasi UEA sekitar 10 juta jiwa, tetapi hanya sekitar 1/10 dari penduduk yang merupakan warga negara UEA. Sisanya adalah pekerja asing dari berbagai negara, terutama dari India dan negara-negara Asia Tenggara. Banyak pekerja Filipina juga tinggal di UEA. Sekitar 75% dari populasi adalah Muslim, 13% Kristen, 6% Hindu, 3% Buddha, dan 1% agnostik. Bahasa resmi negara ini adalah bahasa Arab. Namun, karena banyaknya pekerja asing, ada beberapa bahasa lain yang digunakan, seperti Hindi, Bengali, dan Persia. Bahasa Inggris juga banyak dipakai. Mari kita bahas beberapa hidangan lezat dari Uni Emirat Arab yang mungkin membuat Anda tertarik. Berikut adalah beberapa pilihan makanan yang bisa memuaskan selera Anda. 1. Balita. Ini adalah hidangan sarapan yang manis dan asin, terbuat dari telur dadar dan bihun. Di dalamnya ada gula, kayu manis, kunyit, kapulaga, dan terkadang ditambahkan air bunga jeruk atau air mawar untuk memberikan rasa yang khas. Anda juga bisa menambahkan rempah-rempah sesuai selera. 2. Roti cabab. Ini adalah versi Emirat dari panekuk terbuat dari tepung, telur, mentega cair, dan ragi. Rasanya mirip dengan panekuk Amerika, sangat cocok untuk sarapan. 3. Haris. Ini adalah hidangan yang biasanya dimakan saat upacara atau pertemuan. Haris adalah bubur gandum yang dicampur dengan daging dan ghee, mentega cair. Untuk membuatnya, gandum dimasak selama sekitar 3 jam dalam air asin hingga mengembang. Setelah itu, daging ditambahkan dan semuanya dipanaskan hingga menjadi bubur kental yang lezat. 4. Samak masyu. Jika Anda penggemar makanan laut, ini adalah hidangan yang harus dicoba. Samak masyu adalah ikan panggang yang dimasak dengan cara tradisional dalam oven berbentuk kubah dari tanah liat. Yang membuatnya istimewa adalah penggunaan pasta kurma sebagai bumbunya, memberikan rasa yang unik pada ikan panggang ini. Dari hidangan-hidangan tersebut, mana yang paling ingin Anda coba? Uni Emirat Arab (UEA) adalah rumah bagi banyak tokoh terkenal yang telah memberikan kontribusi besar bagi negara dan dunia. Berikut ini beberapa di antaranya. 1. Nora Al-Matoshi, seorang insinyur Emirat yang dianggap sebagai wanita Arab pertama yang lulus dari program astronot NASA. Prestasinya membuka jalan bagi wanita di bidang sains dan teknologi. 2. Lubna Al-Qasimi. Ia adalah Presiden Universitas Zayed dan seorang politikus terkemuka. Selain itu, Lubna dikenal sebagai keponakan dari Sheikh Sultan bin Muhammad Al-Qasimi, seorang penguasa di UEA. 3. Khalifah bin Zayed Al Nahyan. Ia adalah presiden kedua Uni Emirat Arab dan penguasa Abu Dhabi. Khalifah memainkan peran penting dalam pembangunan dan kemajuan negara. Tokoh-tokoh ini telah memberikan pengaruh yang besar di berbagai bidang, mulai dari ilmu pengetahuan hingga pendidikan dan kepemimpinan. Apakah Anda sudah familiar dengan salah satu dari mereka? Terima kasih banyak telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk menyukai dan berlangganan untuk mendapatkan lebih banyak wawasan sejarah yang menarik. Dan teruslah menjelajahi kisah-kisah dunia yang belum terungkap. What's wrong and why you never said you felt that way? Guess you're
Trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray.